Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Muhammad Ilham Saifuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai sosiologis yang terdapat pada Candi Sanggerahan yang terletak di Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis Candi Sanggerahan dengan teori sosiologi, yaitu teori struktural fungsional dan juga teori interaksionisme simbolik. Untuk lebih jelasnya, mari simak video selanjutnya. Desa Sanggerahan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Desa Sanggerahan dikenal dengan histori pesanggerahan atau tempat peristirahatan. Menurut para ahli, Desa Sanggerahan memiliki sejarah yang erat dengan tempat-tempat peristirahatan, di mana di Desa Sanggerahan terdapat candi yang sering kita kenal dengan Candi Cungkup atau lebih dikenal dengan Candi Sanggerahan. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa Candi Sanggerahan atau Candi Cungkup memiliki nilai histori, yaitu sebagai tempat peristirahatan juga di kala zaman Kerajaan Majapahit. Dengan sejarah singkat, Candi Sanggerahan dibangun sebagai tempat peristirahatan rombongan pembawa jenazah pendeta wanita Buddha yang bernama Gayatri Rajapateni. Candi Sanggerahan berada di Dusun Sanggerahan Kidul, Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Secara umum, kompleks Candi Sanggerahan terdiri atas sebuah bangunan induk. Di timur bangunan induk itu terdapat dua bangunan perwara yang terbuat dari bata merah. Bangunan induk menggunakan batuan andesit dengan sen bata. Bangunan induk berukuran panjang 13,5 meter, lebar 9,05 meter, dan tinggi 5,86 meter. Bangunan ini terdiri atas 4 tingkat yang masing-masing berdinah bujur sangkar dengan arah hadap ke barat. Di timur bangunan induk itu dulu terdapat 5 buah arca Buddha yang masing-masing memiliki fungsi mudra yang berbeda. Demi keamanan, arca tersebut sekarang disimpan di Museum Daerah Tulungagung. Bangunan Candi Sanggerahan berada pada teras hundakan berukuran 51 kali 42,50 meter. Penahan hundakan itu adalah bata setinggi tidak kurang dari 2,5 meter. Teori struktural fungsional memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai struktur yang saling terhubung dan memiliki fungsi masing-masing. Emil Durkheim memandang masyarakat sebagai organisme yang hidup, di mana setiap bagian memiliki fungsi tertentu yang membantu masyarakat untuk berfungsi secara harmonis dan stabil. Ia percaya bahwa masyarakat memiliki struktur tersendiri yang terpisah dari individu-individu di dalamnya. Candi Sanggerahan yang merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit dan bercorak Buddha memiliki struktur fisik yang mencerminkan organisasi sosial dan kepercayaan masyarakat pada masa itu. Struktur candi dengan pelataran yang ditinggikan dan diperkuat dengan turap menunjukkan pentingnya candi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Menurut Durkheim, setiap struktur dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu. Candi Sanggerahan sebagai tempat penyimpanan abu kerabat Raja Majapahit dan sebagai tempat peristirahatan rombongan pembawa jenazah pendeta wanita Buddha yang bernama Gayatri. Fungsi ini mencerminkan peran candi dalam memelihara nilai-nilai keagamaan dan sosial
serta dalam proses penghormatan terhadap leluhur. Durkheim menekankan pentingnya solidaritas dan integrasi dalam masyarakat. Candi Sanggrahan sebagai tempat ibadah dan upacara keagamaan berfungsi sebagai sarana integrasi sosial di mana masyarakat berkumpul, berinteraksi, dan memperkuat ikatan sosial mereka. Selain itu, Durkheim juga membahas tentang keseimbangan dan perubahan sosial. Meskipun candi ini merupakan peninggalan masa lalu, namun keberadaannya hingga saat ini menunjukkan adaptasi dan perubahan fungsi dari waktu ke waktu. Mulai dari tempat penyimpanan abu menjadi situs sejarah dan kebudayaan yang dikunjungi oleh banyak orang. Teori interaksionisme simbolik adalah suatu teori yang menunjukkan bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. George Herbert Mead adalah penggagas utama dari teori ini. Teori ini menempatkan komunikasi pada baris terdepan dalam studi eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Makna sosial diperoleh melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol di lingkungan sekitar. Teori interaksionisme simbolik berfokus pada cara individu dan masyarakat dalam menciptakan dan memahami realitas sosial melalui penggunaan simbol dan interaksi. Dalam konteks Candi Sanggrahan, simbol-simbol yang terdapat pada candi tidak hanya menggambarkan nilai estetika, akan tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual yang mendalam. Arsitektur dan struktur fisik Candi Sanggrahan yang memiliki pelataran yang ditinggikan bisa diinterpretasikan sebagai simbol dari upaya mencapai kedekatan dengan dunia spiritual. Ini mencerminkan keinginan untuk meningkatkan status spiritual tempat tersebut. Relief harimau yang ada pada kaki candi dapat diinterpretasikan sebagai simbol kekuatan dan otoritas. Dalam masyarakat Jawa kuno, harimau sering dikaitkan dengan kekuatan gaib dan kerajaan. Oleh karena itu, relief ini mungkin merupakan cara untuk mengkomunikasikan kekuatan dan perlindungan kerajaan kepada masyarakat. Penemuan abu bisa dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur dan kepercayaan pada kehidupan setelah kematian. Hal ini menunjukkan praktik keagamaan yang mendalam dan penghormatan terhadap garis keturunan. Patung Buddha yang ditemukan menunjukkan adanya pengaruh agama Buddha di wilayah tersebut. Hal ini bisa menjadi simbol dari keagamaan, kepercayaan, atau sinergi antara Hinduisme dan Buddha yang sering terjadi di Jawa pada masa itu. Di era kerajaan Majapahit, Candi Sanggrahan mungkin merupakan simbol dari kejayaan dan kekuasaan kerajaan Majapahit, di mana setiap aspek dari candi bisa diinterpretasikan sebagai representasi dari ideologi dan estetika kerajaan. Bagi masyarakat modern, Candi Sanggrahan bisa menjadi simbol dari identitas nasional dan warisan budaya yang harus dilestarikan.
Selain itu, candi ini juga menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran tentang sejarah dan kebudayaan lokal. Dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik, kita dapat melihat bahwa Candi Sanggerahan bukan hanya struktur batu, tetapi juga kumpulan simbol yang kaya dengan makna yang terus berkembang seiring waktu. Hal ini juga menunjukkan bagaimana sebuah struktur kuno seperti Candi Sanggerahan itu dapat terus berinteraksi dengan masyarakat kontemporer, menunjukkan bahwa makna dan simbolisme dapat bertahan dan beradaptasi seiring berjalannya waktu. Candi Sanggerahan ini dengan semua simbol dan fungsi sosialnya merupakan contoh bagaimana interaksi sosial dan simbol dapat membentuk dan mempertahankan identitas budaya yang kaya dan dinamis.